Hai sahabat jamur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakalan bahas sedikit tentang suka dukanya menjadi seorang petani jamur tiram ya. Buat teman-teman yang ingin usaha budidaya jamur tiram harus dipikir-pikir dengan matang-matang dulu. Harus banyak-banyak pengetahuan di mana lika-likunya, suka dukanya menjadi seorang petani jamur tiram. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, jangan langsung terjun ke segala usaha ya. Jangan langsung gerotok-gerotok usaha ini, gerotok-gerotok usaha ini, atau ngikut-ngikut apa kata teman-teman yang lain. Yuk usaha ini, jangan ya teman-teman ya. Jadi setiap usaha apapun itu teman-teman harus difikirkan dengan matang dan harus harus dipelajari apa yang kiranya teman-teman itu belum tahu, dan ilmunya itu pokoknya harus ya dipelajari benar-benar. Nah, jadi suka duka yang saya alami sebagai seorang petani jamur tiram itu sangat banyak sekali, karena saya usaha budidaya jamur ini tidak cuman setahun 2 tahun, tapi sudah 4 tahun lebih ya, mau berjalan 5 tahun teman-teman. Di situ pun saya sering sekali mengalami kegagalan kegagalan produksi, terus kegagalan pembuatan bibit, kegagalan, pokoknya banyak sekali kegagalan yang saya alami. Tapi saya tidak menyerah, saya tidak putus asa, saya tidak patah semangat. Saya mencari informasi, saya pokoknya saya harus mencari banyak sekali ilmu di dalam usaha budidaya jamur tiram ini teman-teman. Awalnya saya gagal di pembuatan backlog. Nah, terus kemudian sudahlah modal yang saya keluarkan juga sudah banyak. Terus gagal lagi di dalam kumbung, karena di kumbung itu kena serangan hama. Nah, itu juga harus dipelajari lagi tentang hama yang ada di kumbung teman-teman. Jadi suka dukanya menjadi seorang petani jamur ini, menurut saya sukanya terlebih dahulu teman-teman. Sukanya menjadi seorang petani jamur ini, saya pribadi ya senang sekali, karena setiap hari itu panen jamur, setiap hari itu mendapatkan uang di situ ya. Jadi beda kan kalau kita menjadi peternak sapi, peternak kambing misalnya nih ya. Saya bukan menjelek-jelekan peternak, tapi ini untuk saya pribadi, karena saya lebih senang di usaha budidaya jamur ini. Kalau misalkan saya beternak sapi, itu biasanya kan kalau kita tidak menjual sapi itu kita belum mendapatkan untung, ya kan? Ya, sama sih dengan usaha budidaya jamur. Kita sebelum 4 bulan produksi kita belum bisa menghitung hasil yang kita dapatkan. Tapi kan kita bisa mencatat berapa per hari panen yang kita dapatkan itu. Nah, di situ kita sudah bisa mendapatkan uang di situ. Kita pokoknya daripada menjadi petani yang lainnya, petani cabai misalkan ya. Semua usaha itu pasti ada laba ruginya, teman-teman. Kita tanam cabai bagus, sudah modal banyak, belum tentu harga yang kita dapatkan itu bagus. Nah, kayak gitu. Kita tanam sayuran apa ya, belum tentu kita mendapatkan hasil yang bagus.
Tapi kalau kita usaha budidaya jamur, kalau kita merawatnya dengan baik, hasil panennya banyak, harga jamur itu tetap stabil. Jadi nggak ada kenaikan drastis juga nggak ada, penurunan drastis juga nggak ada. Jadi kalau kita banyak produksi jamur, tentu banyak juga yang laba yang kita dapatkan kayak gitu teman-teman. Tapi kita harus melakukan perawatan. Kalau perawatan sih menurut saya sama ya. Di dalam petani cabai, kalau kita tanam tapi kita tidak rawat, kita juga tidak mendapatkan hasil. Nah, tentunya sama. Kalau kita merawat jamur dengan baik, hasilnya banyak, tentu laba yang kita dapatkan itu pasti akan banyak. Di situ sukanya menjadi seorang petani jamur, teman-teman. Nah, tapi ada dukanya, teman-teman. Nah, jadi duka yang saya alami pribadi sebagai seorang petani jamur itu bukan hanya sedikit, tapi banyak sekali duka yang saya alami, teman-teman. Jadi duka yang pertama, nah ini adalah produksi backlog. Produksi backlog kalau kita tidak hati-hati dalam penyeteman itu biasanya gagal. Nah, gagalnya ini bisa gagal backlog kita itu berwarna hijau dan itu tidak tumbuh miselium sama sekali. Nah, itu duka dalam usaha budidaya jamur. Tapi kalau kita udah hafal ya, meskipun sudah hafal sih menurut saya, kadang saya aja yang udah 4 tahun budidaya jamur itu sering mengalami kegagalan. Kadang kalau kita tidak menunggu api yang benar-benar harus mencapai 90 derajat, itu kita juga mengalami kegagalan. Nah, terus duka yang kedua, teman-teman, di dalam gini, backlog sudah bagus, sudah putih full. Nah, kita masukkan ke kumbung. Nah, di kumbung itu juga tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Jadi ada hama ya. Hama itu ada macam-macam. Hama tikus, hama gurem. Nah, itu yang menjadi momok dalam usaha budidaya jamur. Kalau kita mengalami backlog hijau, kita bisa melakukan penyeteman ulang. Tapi kalau kita sudah kena hama tikus ya, jadi backlog itu dirusak oleh si tikus. Nah, lalu dimasukin gurem, diserang hama gurem, itu sudah ngeluh ya teman-teman ya. Sudah bangkrut seorang petani jamur ini, sudah gagal lagi di situ. Nah, itu adalah duka yang kedua dalam usaha jamur tiram, teman-teman. Terus untuk pemula, nah ini juga bisa menjadi duka bagi teman-teman. Sudah panen saja masih ruwet, karena ruwetnya itu kalau kita tidak pinter-pinter mengatur pengisian kumbung, nah itu karena kan jamur panen yang pertama itu sedikit, kemudian panen yang kedua, panen yang pertama tapi hari pertama itu biasanya jamurnya kan keluarnya itu sedikit, nggak brul kayak gitu. Terus hari kedua biasanya itu panennya sangat banyak. Nah, di situ teman-teman, di situ juga kendala lagi buat teman-teman yang masih pemula. Teman-teman sudah punya pasar, nah pasarnya diisi sedikit. Tentu pasar teman-teman itu mintanya itu stabil, kalau 5 kilo ya 5 kilo. Tapi hasil jamur ini tidak bisa kita stabilkan kalau kita belum benar-benar ahli dalam usaha jamur. Jadi kalau teman-teman itu mempunyai 1000 backlog nih, misalnya hari pertama panen setengah kilo, hari kedua 2 kilo, kemudian hari ketiga itu bisa mencapai 8 kilo. Nah, itu teman-teman pasti bingung kan ya,
bingung lagi, ngeluh lagi. Nah, jamur ini diapakan? Jamur ini kita kemanakan? Nah, itu juga duka buat teman-teman yang masih pemula. Nah, solusi dari saya, nah kalau teman-teman itu masih pemula, masih belajar usaha budidaya jamur, nah teman-teman beli aja backlog dulu. Backlognya beli, kemudian teman-teman beli misalkan nih 500 dulu. Nah itu teman-teman jadikan olahan makanan terlebih dahulu. Nah kalau teman-teman sudah bisa menjadi olahan makanan, kalau kita menjual olahan makanan kan tidak harus bergreg gitu ya. Kalau kita melayani pasar itu kita harus mempunyai jamur yang stabil. Nah jadi teman-teman harus ngisinya itu nggak boleh barengan. Nah misalkan nih minggu pertama teman-teman isi 300 backlog dulu. Nah terus minggu kedua teman-teman harus isi lagi 300 backlog. Terus minggu ketiga teman-teman harus isi lagi 300 lagi. Nah kira-kira kalau teman-teman punya 2000 backlog itu teman-teman bisa melakukan suplai ke pasar itu panen stabil. Jadi teman-teman itu tidak dimarahin oleh pengepul pasar, ya kan? Nah kalau teman-teman beli misalkan brek 2000 backlog, ya udah wis gak bisa berkutik. Panen hari pertama dikit, hari kedua naik, hari ketiga beludak jamurnya, mau diapakan coba. Nah kalau teman-teman ingin menyuplai ke pasar, nah itu tadi teman-teman beli backlognya itu 300. Nah itu baru teman-teman bisa menjadi seorang petani jamur. Tentu saja yang bagi teman-teman yang membuat backlog sendiri. Nah kalau teman-teman misalkan nih membuat backlog dengan kapasitas 100 backlog, ya buat aja per satu minggu, tiap satu minggu sekali 100. Nah di situ nanti hasil panen jamur teman-teman bakalan stabil. Nah jadi teman-teman juga harus punya taktik tersendiri ya, harus punya banyak ilmu untuk menjadi seorang petani jamur teman-teman. Oke ya, dilanjut kapan lagi bincang-bincangnya, suka dukanya menjadi petani jamur. Cukup sekian informasi seputar jamur tiram dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.